saya titip pesan kepada seluruh pengurus-pengurus masjid. Di masjid jangan banyak larangan. Ulang sekali lagi, di masjid jangan banyak larangan. Ini aku ketemu masjid Pak, di dekat soto kontak ada tulisan dilarang ngecas HP di sini. Ya Allah. Masuk kita kamar mandi, ada lagi tulisan dilarang mandi di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya bilang jangan dilarang? Bapak jangan egois, ibu jangan egois. Kita jangan mikir ke diri kita. Rumah bapak di sinilah. Rumah ibu di sinilah. HP bapak penuh karena HP-nya bagus, baterainya tahan lama. Bapak ibu terpikir tak sales-sales yang jualan keliling jalan kaki itu Pak? Mereka HP-nya HP sowak Pak, HP buruk. Kenapa saya bilang jangan ditulis mandi? Bu, uang mandi itu Pak, seember lah kebanyakan ego kalau Pak. Ya dah, lihat banyu nih Pak. Untang-untang kelah kamu apa namanya makainya. Tidak habis 500.000 bayaran sebulan kak. Apa saya bilang jangan dibuat, jangan dilarang mandi. Bapak ibu jangan mikir kamu sudah mandi dari rumah Pak. Tukang-tukang becak yang dia nyari rezeki Pak. Tukang-tukang keruntung yang dorong gerobak itu Pak. Mereka selipkan kain sarung dan baju di gerobaknya. Mereka kerapkan kain sarung dan baju di becaknya. Begitu hari Jumat jam 11 mereka merapatkan becaknya ke masjid Pak. Mereka nak solat, tapi lah keringetan galau, lah mambu galau karena dia ngayung becak Pak. Ngames dari pucuk sampai ke bawah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Amal Kebun Bunga, guru saya, sahabat kami, kakak kami, Kakanda Haji Ikrar, hafizallahu ta'ala wa ra'ali kulli hayati. Mudah-mudahan Ustaz Haji Ikrar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur beliau dan mudah-mudahan diluaskan rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Beserta segenap seluruh pengurus Masjid Amal yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sudah bersusah payah tadi, kata Kak Haji Ikrar, mempersiapkan segala sesuatunya, terutama makanan dan minuman yang dikonsumsi pada malam hari ini. InsyaAllah siapapun yang sudah bersedekah untuk memperingati hari besar Islam ini, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kami Ustaz Andaluddin yang hadir di tengah-tengah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hadir sendiri, bersama kawan-kawan Kemal yang senantiasa istiqomah menemani di setiap dakwah kami, baik di dalam maupun di luar kota Palembang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah
tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Kalau basong Palembang tu tak terasa, Pak. Tidak terasa. Ini sudah masuk tanggal 8 berarti, karena tanggal 10 Muharram kalau tidak salah kalender Kemenak jatuh hari Senin ke Haji Keral. Berarti ini sudah masuk tanggal 8, tanggal 8 Muharram. Tidak terasa. Berarti umur bapak ibu berkurang 1 hari, berulang 1 tahun. Kenapa tahun baru Hijriah ini tidak terasa? Karena banyak yang tidak keluruan. Kalau bahasa Palembang tu banyak yang tidak tahu. Beda dengan tahun baru Masehi, bapak ibu. Kalau tahun baru Masehi seminggu wae, sepekan sebelum ganti tahun, kita lah heboh. Di pinggir jalan lah siru, bakar jagung, jual jagung, jual ubi, jual areng, jual panggangan. Jadi kita terasa nian bahwa ini sudah nak tahun baru. Kamu lah nak 17 Agustus ini no, pinggir jalan jual bendera kalau Jadi kita terasa nian, berarti lah nak 17 Agustus ini. Tapi tak tahu kayak sidang isbat dulu kak, kira-kira mundur apa maju ini 17 Agustus ini. Caknya pas karena kan nak sidang isbat dulu, kayak beda pula Kita tahu Pak, kenapa? Karena di pinggir-pinggir jalan banyak orang jual bendera. Ini sudah bulan Agustus ini. Kalau di tempat saya di Kapten Rifai itu Pak, di Jalan Merdeka banyak orang jual telur abang. Tahu tak kamu telur abang? Kapal-kapalan dari gabus itu unjuk orang telur warna abang, warna merah, namanya telur abang. Ini tanda bahwa sebentar lagi hari kemerdekaan. Sama dengan tahun baru Masehi tadi nak berganti dari 2022 ke 2023. Kamu jiwalah kaget bulan Desember akhir itu. 10 hari sebelum ganti tahun lah berjejer Pak. Di pinggir-pinggir jalan itu jual jagung, jual ubi, jual areng, jual panggangan. Sehingga kita jadi tahu, ini nak ganti tahun. Ngapa? Karena semarak gitu. Berbeda dengan tahun baru Hijriah, kita ada mayem, karena katik tandonya Pak. Kalau dulu ingat anak waktu anak kecil-kecil Pak, anak kecil-kecil. Kalau nak masuk tahun baru Hijriah ini, kita pawai obor. Ingat tak kamu dulu Pak? Membek apa namanya, bambu kak ikan, dibakar. Jadi tahun baru sekarang katik lagi. Yang keliling bawa obor ni katik. Ada juga obor kecil, mau rokok, sambil ngudut keliling ini. Obor juga itu, obor kecil tapi dah katik lagi pawai obor Pak. Sehingga orang banyak tidak tahu, dah keluruan. Nah, inilah sudah Hijriah, lah sudah Muharram. Inilah yang jadi masalah Pak. Dan ini sebenarnya permasalahan serius yang membuatkan kita jadi sedih. Coba ibu-ibu nih, bapak-bapak semuanya sama-sama ikuti saya, anak-anak, yuk, anak-anak ikuti Ustaz coba. Ikuti. Januari. Sama-sama. Terus. Genap 12 bulan. Kompak-kompak coba, yang sama-sama, yang kompaknya coba. Januari. Alhamdulillah. Sekarang yang lebih kompak lagi sama-sama coba. Muharram. Terus. Nah, ngapa hilang? Tadi kompak nih kan waktu Januari, Februari tadi. Coba yang cak tadi lah, pecah yang Januari, Februari tadi coba. Muharram. Ya, kacau lah itu. Ini tidak main-main Pak, di setiap masjid anak kalau ceramah tes segala Pak. Tak katik mereka-mereka ni yang hafal Pak. Kalender Muharram ni ada juga semasjid tu sikok dua, kadang sedih hati kita Pak. Padahal kalender kita yang sebenarnya
Ya kalender Hijriah ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Banyak di antara kita yang tidak hafal. Coba anak-anak kecil ini, siapa yang hafal? Ya, anak-anak kecil, ada yang hafal tak kalender Hijriah kamu? Siapa yang hafal? Angkat tangan. Mana? Siapa tahu di masjid amal ada yang hafal? Sini. Sini, hafal kau. Sini. Mana siapa yang hafal? Coba Ustaz nak jengok dulu. Mana yang hafal? Hah? Hafal? Kasih mic, mana mic? Berdiri. Biar memotivasi kita yang tua-tua ini, ya tak? Sini nak. Ini ngadap sana. Diam, dengari. Yang lain dengari anak-anak. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Haus, minum dulu. Pelan-pelan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Coba ulang, pelan-pelan. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Takbir. Jadi harus hafal kita, karena inilah kalender kita. Unjuk hadiah ada kira-kira? Saya jengok dulu, ada tak duit dalam ini? Biasanya ada duit Ustaz. Kalau ada duit ini, mahal duit ini, saro kau nyari duit ini ya. Foto sini. Pegang nak. Awas jangan dijenguk ibu kau, diambilnya kayak ini. Jadi generasi kita harus kita latih Bapak Ibu. Banyak kita ini wong Islam ini tidak Islami. Kita bunyinya wong Islam, tapi kita dewe tidak Islami. Kalender meloi kalender Masehi, ya kan? Pakaian tidak Islami. Teko ngomong banyak yang tidak Islami. Ya tak? Ini yang jadi permasalahan kemudian. Maka tahun baru Hijriah ini kita harus hijrah. Hijriah itu hijrah itu pindah namanya, ya. Berpindah. Kalau selama ini kita kurang Islami, mulai Islami. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kamu pernah dengar ceramah aku tentang namo, ya. Dari bab namo kadang-kadang tidak Islami gitu ini kaji. Banyak wong tua ini ngenjuk namo anak dengan namo-namo yang tidak Islami, dengan namo-namo gaul. Padahal namo-namo Islam ini tidak ada kalah kerennya Pak. Bahkan bab nama ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kasih arahan kepada kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Fasin asma'akum. Maka kata Rasulullah, bagusi nama kamu. Nah, banyak kita orang-orang Islam ini, kita tidak Islami dalam memberi nama-nama anak kita, Pak. Ini yang kita sedih kadang-kadang. Bahkan ada di antara sebagian mereka yang mengikuti bulan-bulan Masehi, ngenjuk nama anak. Padahal tahu dah kita sejarah Januari sampai Desember itu Pak. Bulan-bulan yang ada di kalender Masehi itu nama-nama Kaisar Romawi Pak. Nama-nama Kaisar Romawi dijadikan nama anak kita. Ini yang enggak jadi masalah ini Pak. Kamu perhatikanlah. Ini tanya, kalau ada orang namanya Agus, pasti lahir bulan Agustus. Ada orang namanya Desi, lahir bulan Desember. Percaya tak kamu? Siapa namanya Aprilia? Tanyalah, pasti lahir bulan April. Siapa nama Juniansa? Pasti lahir bulan Juni. Siapa nama Julianto? Pasti lahir bulan Juli. Padahal kalender-kalender itu Pak, itu nama-nama Kaisar Romawi. Bukanlah kalau kamu tidak percaya. Dijadikan nama anak kita. Padahal kata Rasul al-ismu doa. Nama itu doa.
Mana ada generasi sekarang tambah hancur lebur galau, Pak. Padahal nama-nama Islam ini bagus. Ini lahir bulan ini misalnya, ada yang ibu-ibu hamil, ada yang lahir bulan ini. Injak nama, kalau lanang Ahmad Muharram. Kan bagus juga, Pak, ada. Ahmad Muharram, lahir bulan Ramadan, Ramadan, Ahmad Ramadan, ada. Atau Ramadana. Kalau betino Ramadanti. Lahir bulan Sawal, Sawaluddin. Lahir bulan Safar, Safaruddin. Iya benar kayak. Artinya ada namanya bagus, Islami. Maka kita sekarang sudah mulai berpikir Bapak Ibu, anak-anak ini kenalkan mereka dengan kalender-kalender Hijriah. Kasih tahu mereka hari-hari besar Islam, ya. Jangan pakai kalender Masehi ngasih tahunya. Ngasih tahunya harus pakai kalender-kalender Arab. Contoh, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Ya. Lalu kemudian Isra Mi'raj tanggal berapa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tanggal berapa? Lah tak tahu galau. 17 Agustus hari apa? Hafal galau. Kesaktian Pancasila hafal? Tahu galau. Tapi yang Maulid, Nuzul Quran, apa namanya Isra Mi'raj, harus kita paham. Idul Adha, Idul Fitri, dikenalkan anak kita ini dengan kalender-kalender Hijriah mulai sekarang. Ini nak 12 Rabiul Awal Maulid Nabi. Ini nak 1 Muharram tahun baru Hijriah. Ini nak 27 Rajab Isra Mi'raj. Ini nak 17 Ramadan Nuzul Quran. Ini nak 1 Syawal Idul Fitri. Ini nak 10 Zulhijjah Idul Adha. Harus paham. Jangan kita kalender hari-hari besar apa namanya Masehi kita hafal galau. Tapi begitu kalender Hijriah kita tidak paham. Ini jadi sedih gitu, Pak. Mak mana generasi 10-20 tahun setelah kita ini, mungkin mereka asing, Pak, dengan tahun baru Hijriah ini. Apa ini? Apa tahun baru Hijriah? Karena mereka tidak paham. Kita kalau tahun baru Masehi bukan main ibu-ibu, tahan tak tiduran. Benar tak? Berkumpul keluarga, begadang, beli ayam, beli kambing. Kalau orang berduit itu apa namanya? Kambing goreng. Kambing sikok itu, Pak, diputer-puter di api itu, no. Diinjak bumbu, kambing goreng, kalau berduit. Kalau yang tidak pula berduit ni kan, beli ayam dia, ayam panggang. Kalau yang buntu ini yang tak tahan, masih nak melok begadang, beli ubi. Apa dia, jam 10 malam, gigi hitam kalau. Awak buntu nak melok begadang, makan ubi. Baru jam 10, ubi belum habis, gigi lah hitam kalau. Nak apa nak memperingati tahun baru Masehi, bukan tahun baru kita. Tahun baru yang nak diingati ini nah malam hari ini nah, peringatan tahun baru Hijriah yang diambil dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Kita harus paham, Pak. Kenapa? Karena hijrah ini penting, berpindah. Kamu tidak usah pindah dari kebun bunga nak pindah. Kalau Rasulullah pindah nian, Pak, dari kota Mekah Rasulullah hijrah ke 7 Yastrib. Sekarang namanya Madinah, dulu namanya Yastrib. Apakah kita harus pindah, Ustaz? Tidak perlu. Ibu tidak usah pindah, bapak tidak usah pindah. Mentap-mentaplah apa yang nak dihijrahkan. Yang nak dihijrahkan ini perilaku kita, Pak. Tingkah laku kita. Kalau selama ini perilaku kita, tingkah laku kita kurang baik, payuh hijrah menuju perilaku yang lebih baik. Kalau selama ini kita belum cinta dengan Rasulullah, tambahi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Imam Masjid Kuba hadir di kota Palembang, Pak. Ceramah di Geria Agung beliau. Singkat ceramahnya 10 menit cuman. Tapi dalam ceramah 10 menit itu nujah perasaan kita, Pak. Kenapa? Beliau mengajak kita semua hijrah. Di tahun baru Hijriah ini kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana nasihat beliau 10 menit. Kita disuruh berhijrah, disuruh berpindah, disuruh merubah perilaku kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jabarkan nasihat beliau ini, Masya Allah, Pak. Apa maksud beliau lebih mencintai Rasulullah? Melalui tahun baru Hijriah ini, kita harus lebih bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, melok aku kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian.
Maka di tahun baru Hijriah ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, yuk kita rubah Pak segala kebiasaan yang tidak Islami, yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita rubah menjadi kebiasaan untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Itulah nak numbuhkan rasa cinta kita. Kita kalau cinta kepada seseorang itu Bu, Pak, pastilah kita akan mengikuti apa kebiasaannya. Iya kan? Tengoklah anak-anak ini, ngapa dia potong rambut macam ini? Melok Ronaldo. Oh, dia cinta dengan pemain sepak bola namanya Ronaldo. Ngapa anak-anak ini macam ini? Oh, dia ni cinta dengan Doraemon, meloi Doraemon. Jadi kalau kita ni cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu, kita pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh yang kita cintai. Nah, kalau kita cinta sama Rasul, mulailah sekarang Pak, makan cara diajarkan Rasul, minum cara diajarkan Rasul, tidur cara diajarkan Rasul. Segalanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, mereka golongan orang-orang yang kucintai. Kalau mereka kucintai, kana ma'i fil jannah, maka mereka bersamaku di surga. Makanya saya kalau berbicara cinta sama Rasul, berbicara apa namanya tu kebiasaan Rasulullah, saya selalu teringat dengan wong tua zaman dulu Pak. Kalau kita ni kan sekolahan galau kan, ada yang sampai profesor, doktor. Kalau S1 ni biasa kaji keran, tak? Biasa S1, S2 ni biasa. Ini sudah S3, doktor, profesor. Kalau wong tua kita zaman dulu Pak, wong tua kita zaman dulu, kadang yang tamat SMA bicara. Sekolah-sekolah rakyat, abah aku dulu cuman madrasah aliyah, tamatnya. Tapi kamu perhatikan kebiasaan orang tua kita dulu Pak. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu Pak, wujud cinta mereka sama Rasulullah. Makanya hidup zaman dulu itu berkah Pak. Beda jauh dengan kita Pak, beda jauh. Wong tua zaman dulu Pak, kali tamat SMA Pak lagi rotnian. Tapi kamu jingoklah anaknya 10, jadi dokter galau, jadi insinyur galau, jadi wong hebat galau. Berapa anaknya? 10. Ngapo hidupnya berkah, cinta sama Rasul. Beda dengan kita sekarang, anak cuma 2. Sikok jadi preman, sikok jadi betina tak benar. Habis. Ngapo hidup kita kurang berkah. Cubalah kamu perhati, kita sekarang Pak, nak ngenjuk makan anak kita, ibu, anak cuma 2, cuma 3, saronya bukan main. Wong tua kita zaman dulu 7, 8. Nenek aku 14 beradik, emak aku 8 beradik. Aman baik, Pak, jadi galau baik. Ngapa mereka dapat keberkahan dari Rasulullah? Apa contohnya? Nah, baru-baru ini Pak, wong nge-share apa namanya melalui WhatsApp nih, player tentang sunnah mengibas-ngibaskan tempat tidur. Jadi ternyata ngibas ke tempat tidur ini hukumnya sunnah, diajarkan sama Rasul. Baru dikirim wong sekarang lewat WhatsApp. Ini gawe sudah digawe oleh wong tua kita dari dahulu kala. Ingat tak kamu bapak nenek-nenek kita, kalau kami yang Palembang ni ibu manggilnya. Ibu aku dulu kalau dia nak tidur, dia ngambil kain panjang Pak. Dia ngambil kain panjang, tempat tidur itu dimain-main ini. Aku dulu tidak ngerti. Perasaan aku nak bersihkan kotoran baik kan. Nah, dikibas-kibasnya tempat tidur ni tadi. Subhanallah, setelah anak ke pesantren, anak buka kitab, belajar hadis. Oh, ada hadisnya Pak, ngibas ke tempat tidur itu. Kata Rasulullah, tempat tidur yang seharian tidak kamu pakai, tempat tidur itu tidak ada kamu tiduri, itu sudah sering ditiduri oleh setan iblis duluan. Kenapa kita disunahkan mengibas-ngibaskan ini? Sama bahasa kita Palembang tu, minggir belis gantian, aku nak tidur pula, kira-kira macam itu Pak. Bahasanya tu, ternyata ngusir iblis yang tidur ni tadi, kita nak gantian tidur, kita tidak faham. Kalau anda berpikir sekarang, kapan nenek aku ni ngaji? Kapan nenek aku ni duduk majlis? Tak pernah aku tengok nenek aku mukai kitab itu. Tapi kok mereka tahu Pak sunnah yang diajarkan Rasulullah. Beda dengan kita sekarang. Mana ada nak ngibas-ngibas ke tempat tidur, balik terkapar langsung menjemai. Makanya kita galak mimpi buruk, iya kan? Mimpi tak keruan. Ngapa kita tidur sama setan iblis Bu? Bayang tak ibu? Ibu tidur sama belis Bu. Ibu tidur sama belis, habis ibu mimpi tak keruan, mimpi tak lemah. Itulah ngapa kita tidak kibas-kibaskan tempat tidur kita. Kamu cak aku dengar cerita 17 Agustus Pak.
Jadi ada wong ngadokan tari apa ni, tari ulo. Jadi ada betina melenggok-lenggok berjoget, ulo ni dililit ke di lehernya, sampai joget-joget. Jadi ibu ini nonton sama lakinya, berteriaklah lakinya. Uji lakinya mah hebatnya ni betina itu. Ngapu berani nari dengan ulo katanya. Awak betina hebatnya. Dijawablah oleh bininya. Hai, biasa mereka ada pula hebat. Oi mah, kau berani apa nari dengan ulo macam ni? Hai kak, dia baru cuma nari dengan ulo. Aku ni sudah 20 tahun tidur dengan buaya. Uji bini, rupanya laki ni buaya darat pak rupanya. Dia itu baru nari dengan ulo, ini tidur dengan buaya. Iya, dia tengah nyindir hati kamu makanya pak, jangan ibu-ibunya main-main kamu. Ibu-ibu ni galak diam, diawasinya tingkah kita ni pak. Sama dengan cerita bapak-bapak nyari gula. Mama mana gula? Bapak nak buat kopi. Itu nah. Mana mah? Itu di atas itu nah. Dah hati mah. Ini napa gula pak? Oi mama ni ada tulisan gula ditulis teh. Kan gula jelas itu. Ngapa mama tulis teh? Dikit nian bininya jawab. Samalah cak di HP papa Sinta ditulis Santo je. Hati-hati pak, lah tahu galau ibu-ibu gawe kamu tu, jangan galak nak nyamar-nyamar kak, ya tak? Kapan muat posko 1? Ayo Ustaz galak ni terbongkar lah juga. Jadi ternyata wong-wong tua kita zaman dulu itu Islaminian pak, luar biasa. Kita baru ngerti sekarang. Setelah kita belajar di pesantren, ketika kita ngundang kiai, ketika kita buka kitab, sadarlah kita, oh ternyata wong tua kita ni lebih Islami pak. Apalagi sana, contohnya pak. Ingat tak kamu dulu kalau mak bapak kita di dusun misalnya, apa di rumah Pelembang Lamur, rumah panggung bingen, dia habis bangun subuh, habis dari masjid, balik ke rumah duduk di jendela. Ada apa di jendela itu? Ada kopi. Duduk kenyang di sini pak. Kami ingat tak wong tua kita cara dia minum pak? Dia ambilnya piring, ditumpahnya ke piring. Ini piring, dia nak ngopi, tumpahnya di piring. Atau dia ambilnya cangkir sikok lagi, diumbalnya. Ingat tak kamu dulu? Anak dulu tak ngerti pak, ngapo lah yaya aku ni, bok aku ni. Apa nak minum ditumpahnya di sini atau di mak ini kenyang. Karena dia nak dingin pak. Oh setelah belajar tahulah kita ternyata Rasulullah SAW melarang kita meminum minuman yang masih panas. Dan Rasulullah melarang kita meniup makanan yang mengeluarkan minuman yang mengeluarkan asap. Oh kapan lah yai kita ni belajar perasaan kita pak? Kapan mereka? Tapi mereka Islaminian pak. Bukan cara kita sekarang ibu, panas-panas kamu teguk makan bakso mutut sambil iya kan kalau sekarang ini kan, oh kalau makan bakso panas-panas muntah sana muntah sini, pecah iwak mas koki. Astagfirullahalazim. Dak itu dak boleh sama Rasulullah ibu, makruh hukumnya memakan makanan panas. Ngapu kita sekarang mudah kena penyakit bu, darah tinggi, kolesterol, jantung. Ngapo? Kalau kita tidak melok cara wong bingen. Cara nenek-nenek kita dulu kalau masak nasi bu, dia masak pakai kukusan. Sudah masak nasi dipindah ke wadah nasi. Kalau nak makan tinggal makan. Wong zaman sekarang nak canggih, belilah magicom, masuk ke nasi, cocok ke baik, tidak dicabut-cabut. Sepanjangan nasi itu masak oleh panas oleh magicom ni tadi. Makanya banyak kena penyakit. Ternyata nasi-nasi yang panas itu kadar kolesterolnya lebih besar pak. Kita baru paham. Makanya sekarang bu, kamu perhatikanlah ya bapak. Uang nak nyampe umur 50, besaronya bukan main pak. Ini anak kawan aku baru meninggal pak. 8 bulan pak, kena gagal ginjal. Masuk akal tak menurut kamu pak? 8 bulan kena gagal ginjal. Ngapo kan emak bapaknya mengkonsumsi makanan tak keruan nagok lagi sekarang ini. Nak cepat saji baik, tak keruan lagi. Ini yang jadi masalah. Kita ni wong Islam, tapi tak Islami. Ini yang ana maksud tadi pak kata Syekh dari Imam Masjid Kuba tadi. Kita harusnya lebih mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum. Oh ternyata Rasulullah tidak pernah meniup pak makanan yang mengeluarkan panas. Kenapa? Diselidikilah oleh ilmu kesehatan.
Ternyata Pak, asap keluar dari minuman yang panas tadi. Kalau kita tiup Pak dengan mulut kita ini, ya, keluar asap, kamu tiup, itu dalam ilmu kesehatan Pak, H2O ini berubah jadi racun Pak. Hawa kita ini tadi ketemu uap panas itu tadi, dia mengubah jadi racun. Makanya kita banyak kena penyakit itu. Ya apalagi tak sikat gigi, racunnya itu putas, itu Pak asli, ya. Jadi luar biasanya bukan main Pak, Bu. Jadi anda terbayang dengan nasihat saya ini, ya Allah, 10 menit Pak beliau ceramah, bukan aku lah setengah jam lewat aku ceramah ini. Ya, itu 10 menit Kak Haji Ikral cuma ceramah dari Kubah sana Pak. Sederhana beliau kasih nasihat. Melalui tahun baru Hijriah ini, mari kita sama-sama lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya Pak. Terkejut galau kami yang dengar. Halang kecepatnya. Tak nyampe 10 menit dia ceramah. Tapi setelah saya balik ke rumah ngerenung, oh bener nian Pak. Kita ni sudah banyak dak keruan aguk Pak. Yang kau omong ke di awal tadi, ngenjuk nama anak beda Islami, makan dak Islami, tata cara hidup kita ni sudah dak Islami. Kamu perhatikan Pak, dari tadi anak ni keliling, nengok kamu ni makan, minum. Banyak di antara kamu makan dan minum pakai tangan kiri. Dari tadi ku awasi Kak Haji Ikram. Padahal Rasulullah mengajarkan ija akala falyakul biyamini, fa ija saraba falyasrab biyamini, fa inna staitana yakulu wa yasrab bisimanihi. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan, karena sesungguhnya setan dan iblis makan dan minum pakai tangan kiri. Ya salam. Rupanya selama ini kita makan dan minum ngajak setan iblis. Ya salam. Apalagi kalau bulan puasa Pak, buka puasa bersama aku kalau njung ceramai, sedih aku, kamu sudah separian nahan lapar kataku, nahan haus. Begitu buka, kamu ngajak belis makan Pak. Ngapo? Kamu makan minum pakai tangan kiri. Dengarlah kalau kamu tak percaya Pak. Ya? Cara makan pun kita sudah tidak Islami. Ikut kalau sedekah-sedekahan di Palembang ini jarang Kak yang model ngobeng-ngobeng ini tak dulu tuh. Nak nyari dalung Pak yang papan wadah nasi dari kayu itu. Lasaro bukan main Pak. Lasaro ngapo? Kapan acara-acara sedekah-sedekah? Acaranya apa? Perancis. Tak tahu malam nih Perancis apa ini Kak kita makan nih. Apa kamu tahu? Serius aku ini kan nanyakan tak tahu dah. Tak tutup lah tak tambah nganar we kamu ni ceramah ni. Kamu jingoklah kalau pesta-pesta kondangan, makannya apa? Perancis. Bu sudah jelas Bu, Perancis. Perancis itu makan cara wong Perancis. Wong Perancis itu cara makannya macam itu. Kita wong Palembang nak melok cara-cara Perancis. Awak kita tidak ngerti makan Perancis itu. Mada ya Ustaz, kamu jingoklah kondangan besok nak. Ya? Kondangan besok kamu jingok. Wong Palembang tidak ngerti makan Perancis Pak. Makan Perancis itu kan makanan disediakan di meja kalau, ya tak? Kalau prasmanan lah kalau bahasa kamu Bu, ya tak? Kalau kamu duduk kondangan, kamu perhatikan dia kalau ada 2 bos Bu. Ada bos nasi minyak, ada bos nasi putih. Okay? Jalan lagi ada lauknya, ada ayam goreng, ada rendang atau malbi, kaki ada wadah bulatan, ada kuah, ada sop, ada sambalnya juga ada 2, ada sambal mentah, ada sambal buah, ada lalapan, ada sayur terus. Kamu perhatikanlah cara orang kita makan. Datang dia, nasi minyak ini. Lama ini tak makan nasi minyak, membek nak piring. Ini nando ke kita tak ngerti makan Perancis. Ternyata makan pun ada caranya. Ada Bu. Dia cedok nasi minyak. Makan nasi minyak dulu lama ini. Dia maju lagi ke depan ada ayam, ayam diambilnya. Maju lagi ke depan ada daging, daging diambilnya. Maju lagi ke depan ada sop, ambeknya mangkok, nyedok sop pulo. Maju lagi ada lalap, diambilnya pulo. Sambal mentah, sambal buah diambilnya kalau sampai ke ujung Pak. Sekarang anak nanya nih ibu-ibu nih, kamu kan ahli Bu soal tata boga, ya tak? Anak nanya sama ibu, coba. Di mana ada pelajarannya makan nasi minyak dengan sop? Jawablah coba, aku nak nanya. Pak, aku nak nanya Pak, di mana ada pelajarannya makan nasi minyak dengan sop? Baru sadar kan kamu kan? Baru sadar kan? Berarti kita ni tak ada ngerti Pak dengan tata krama makan itu. Kenapa dia ada nasi minyak, ada nasi putih? Kenapa dia ada ayam, ada malbi, ada rendang, ada sop? Itu ada pasangannya Bu.
Kalau ibu ngembek nasi minyak, jangan ngembek ayam yang ibu ngembek malbi. Sop ibu lewatkan, yang ibu ambek sambalnya jangan sambal mentah, ibu ngembek sambal buah. Ay, lapar aku lagi dah ngomong makanan ini. Iya kan? Baru sadar ibu kan? Kalau bapak ngambek nasi putih, ngambeknya ngambek ayam, baru ngambek mangkok, cedoklah sop, sambalnya sambal mentah. Itu pasangannya. Kita tidak dari Sabang sampai Merauke dicedok galo-galo. Ya. Ini nando ke kita ni tak ada ngerti dengan makan Perancis. Nak melok-melok orang Perancis. Makan cara Islami pak, maki dulang tu nah, maki apa namanya? Maki dulang, diobeng, ngoper kan kalau gitu tu kan. Dia itu kalau ada sambal nanasnya, sambal buahnya, acarnya, malbinya, ada kalau gitu pergedelnya, duduk makan bukan maki sendok, maki tangan. Karena makan yang diajarkan Rasulullah maki tangan pak. Ijaka akala paliyakul biyamini, Rasul kalau makan pakai tangan kanan. Tidak ada makan pakai sendok Rasulullah pak. Kenapa makan pakai tangan? Karena ternyata di tangan kita ini ada selaput oli pak. Kalau kita pegang ke dengan makanan masuk ke dalam lambung, lambung jadi mudah nyernanya. Di mana buktinya? Nenek-nenek kita dulu, yai-yai kamu dulu pak, ya. Pernah tak kamu terdengar dia sakit mah? Pernah tak kita dengar sakit lambung? Tidak pernah. Dia makannya pakai tangan. Bukan kita pak makan pakai sendok. Kita makan pakai sendok. Sendok ni tak kata apa-apanya pak, tak kata obatnya. Allah nyiptakan segala-gala ni sudah ada obatnya galo pak. Lalat bena misalnya masuk di dalam minuman kamu. Apa hadisnya? Kata Rasul kalau minuman dimasukkan lalat, rendam ke galau. Rendam ke galau lalat itu di dalam itu. Kenapa? Karena di sayap lalat itu di sebelah kiri ada racun, sebelah kanan ada penawar. Jadi kalau minuman kamu dimasuki lalat jangan dibuang pak. Rendamkan lagi lalatnya ke bocor. Sudah tu diangkat. Jangan dimakan lalatnya. Nah ini payah ceramah lah dalu ni. Bukan lalat itu dimakan. Maksudnya sudah direndam ke, sudah dapat penawar, cabut lalatnya, buang ke minumannya minum. Lalatnya kamu teguk, jadi gawe lah jurah. Ini ada makanan di hidang. Oh kalau kami pak masih makan hidang-hidang macam itu pak. Maulid lagi kamu hadir maulid arba'in di rumah saya tahun ini insyaallah dapat tahun kemarin 3.000 jamaah pak. Tutup jalan Aripai itu pak. Di depan rumah saya pak 3.000 jamaah kemarin pak. Kami motong kambing 22 ekor. Masak beras 200 kilo. Pak Andal datang tak kemarin? Tidak datang 3.000 ekor pak di jemaah di rumah saya kemarin waktu maulid arba'in lebih dari 300 habaib ustaz-ustaz hadir di rumah saya. Wah, makan apa? Makin nampan. Dari mana ustaz tahu ada apa namanya undangan sampai 3.000? Lah, Pak, di rumah saya waktu itu Pak ngabis ke nampan hampir 100 ekor lebih Pak. Sedangkan sikok nampan isinya 4 kali kelas 104.000 hampir Pak jemaah yang datang. Makanya saya tahu Pak. Kalau kami masak nasi berulang-ulang Pak kalau maulid Nabi itu, makannya pakai tangan. Tapi tidak ada makai ngidang macam itu Pak, langsung di lauknya langsung di nasi itu. Kalau orang Palembang bingin kan didulang ya kawan dia, diludang, di apa namanya? Sikok-sikok. Nah, itu ada cara juga Pak. Ada adabnya kalau kamu makan hidangan macam itu Pak. Kan dia kan uang 8 galak duduk kan, nasi di tengah-tengah, lauknya kan dibaginya cak ini. Nah, itu ada adabnya Pak kalau makan sama-sama cak itu. Ngapa? Kita tak boleh, misalnya kita duduk di sini Pak, ini kan nasi nah, ayam di situ. Kita tak boleh adabnya Pak kalau makan macam ini, ngembek ayam ngelewati macam itu. Kalau kita macam itu orang tahu Pak, berarti tak kata adab. Karena kalau makan hidangan ini, makanlah apa yang ada di depan kita. Jadi kalau kamu duduk depan terong, makanlah terong itu baik. Duduk depan sambal nanas, makan sambal nanas itu baik. Maksudnya Pak, maksudnya kalau makan hidangan itu, dia kan lauknya 8 diisinya 4 kan Pak. Ayam ini 4, ayam itu 4 kan. Sambal nanas 2, sebelah sini sikok, sebelah situ sikok. Sambal terong sebelah situ sikok, sebelah sini sikok. Acar sebelah sini sikok, sebelah sini sikok. Maksudnya, kalau makan hidangan itu kan depan kita ayam nih, misalnya tak? Kita ambil sikok Pak ayam ini. Wong kan tak berani ngambil ayam depan kita Pak. Ayam ini diangkat. Di sana ada apa sambal, tuker. Yang depannya sambal ngangkat kita ambil sambal, yang ayam kita oper ke kawan depan, dia ngambil ayam. Itu cara makan hidangan.
Ini wong tak ngerti Pak, dia makan ayam. No, dibiarkan ayam depan dia, wong tak berani ngembek kalau. Pakai ngomong pula, ngapa kamu tak galak kalau ayam? Bukan tak galak ayam, kau tidak ngerti mang. Ayam tu diangkat, njuk ke dengan kawan sano, mbek sambal sini, sambal mbek atas. Itu sirunya bukan main Pak, makan macam itu. Wow. Cubalah Kak Haji, mana percaya. Oke, maulid uji Kak Haji Keral, tenang baik. Cari dulang kayu yang lama itu Pak. Wih, nikmatnya bukan main Pak. Beda Pak. Beda makan sama-sama dengan makan Perancis. Kita di dalam rumah kita ada meja makan. Padahal Rasulullah tak pernah ngajar ke Pak makan pakai meja makan Pak. Makan yang paling benar menurut pencernaan kita secara kedokteran, makan ngepor Pak. Lesehan kalau bahasa kita itu. Makan yang paling baik dan bagus dan bisa diterima, dicerna dengan baik oleh lambung kita, makan dengan duduk ngepor Pak. Makanya yang benar cara orang muka baju, apa namanya, ngangkat kaki kita dulu kan, ngirup pindang. Memang itulah cara yang paling benar. Makanya zaman dulu sehat-sehat galau. Maka melalui peringatan tahun baru Hijriah ini, payo Bapak Ibu, kita hijrah sama-sama. Apa yang nak kita hijrahkan dari tingkah laku, sifat kita yang mungkin tidak Islami, payo kita rubah menjadi perilaku yang lebih Islami lagi Pak. Pakaian-pakaian yang tidak Islami kita rubah menjadi pakaian-pakaian yang Islami. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya Pak. Wa man kana hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui peringatan tahun baru Hijriah di Masjid Amal ini tahun 1444 Hijriah ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu, yuk kita sama-sama berhijrah menuju hidup yang lebih baik lagi, menuju kehidupan yang lebih Islami lagi. Amin ya rabbal alamin. 40 menit aku sudah ceramah. Dikit lagi. Itu untuk sama-sama Bu, untuk seluruh saudara. Sekarang untuk pengurus masjid Pak. Saya ini lagi berdakwah sekarang Pak, lagi keliling. Kenapa saya berdakwah, saya keliling? Kita di masjid-masjid ini Pak, banyak dirusak pemikiran kita ini oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Masjid ini harusnya menjadi tempat segala pusat kegiatan. Tapi sekarang fungsi masjid diperkecil, hanya tempat solat 5 waktu. Selesai solat, tutup. Selesai solat, tutup. Selesai solat, tutup. Padahal sejarah membuktikan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Yastrib dulu namanya, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Dari masjid itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat muslim, baik dari kaum Muhajirin dan Ansar, mereka mulai bangkit meruntuhkan kerajaan-kerajaan Yahudi yang menguasai pasar-pasar di Masjid Nabawi pada saat itu. Jadi masjid itu menjadi sentral seluruh kegiatan Bapak Ibu. Yang tidak boleh di masjid ini dua ada hadisnya Pak. Apa yang tidak boleh dalam masjid kata Rasulullah? Mencari barang yang hilang, berjualan di masjid. Itulah baik. Jualan tak boleh di masjid Pak. Kalau ada orang berjualan di masjid, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, kata Rasulullah, katakan semoga barang daganganmu tidak laku. Rasul nyuruh itu Pak. Kalau ada orang nyari barang hilang di masjid, kata Rasul, katakan kepadanya semoga Allah tidak nemu ke barang yang kau cari. Itu Rasulullah ngajar ke Pak, kitabnya Bidayatul Hidayah. Tapi dalam hati Pak, jangan dilapas ke. Kaki adong, Kak, ini ada HP aku di masjid ini. Mogol ada ketemu. Bebala dengan gitu Pak. Maksudnya dalam hati ucapkan, semoga Allah tidak mempertemukan kau dengan barang itu. Kalau ada yang melakukan jual beli di dalam masjid, jawablah di dalam hati, doakan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari jual belimu. Itu baik. Selebih dari itu silahkan. Jangan sampai masjid ini cuma dipakai tempat sholat. Baik. Jadikan masjid ini pesantren-pesantren di setiap kampung Pak. Jadikan masjid ini sebagai tolak ukur kebangkitan ekonomi umat. Kalau bisa seluruh masjid niru masjid Jogokarian Pak. Masya Allah Pak. Kita masjid ini sibuk berlomba-lomba ngumpul ke saldo Pak. Tapi tetangga-tetangga masjid banyak yang tidak makan. Tetangga-tetangga masjid banyak yang susah. Tetangga-tetangga masjid banyak yang bermodal jualan, minjem duit rentenir Pak. Kamu keliling tak saya? Jualnya cuma jual model Bu. Tidak besar, modalnya cuma 400.000. Modal cuma 400.000 Bu. Minjem duit beranak. Duit beranak ni kapan 400 tak terbalik, lagi ujung-ujung jadi 800.
800 tak terbalik, pacak jadi juta tak balik. Ujungnya besar lah anaknya daripada emaknya. Banyak pun minjem duit beranak itu bu, minjem 100 ribu, rumah tergadai. Karena duit itu panas. Iya kan? Duit itu panas, duit panas. Ngapa masjid tidak mengambil peran pak? Makanya di masjid saya pak, pedagang-pedagang kecil di tempat kami dipinjami modal dari masjid pak. Berapa modalnya? 1 juta pak Ustaz. Kita kasih modal. Balik kenya pak Ustaz, balik kenya tetap 1 juta. Berapa kau sanggup bayar? Aku sanggup bayar 100 ribu pak Ustaz. Setiap kapan? Setiap pekan pak Ustaz. Okey, setiap habis jualan, Sabtu malam Ahad, kau bawa duit angsuran ke masjid, kau bayar. Sebelum kau bayar duit masjid ini tadi, kita dengarkan ceramah. Kami buat pengajian pak. Jadi 10 orang yang minjam, 10 yang hadir. Ada ceramah dari ustaznya, tunjuk ceramah. Selesai ceramah, kita tunjuk makan. Sudah tunjuk makan, dia balik ke minjam 1 juta, balik 1 juta. Dia terbebas dari apa yang berduit riba. Dia bisa berdagang, dia bisa usaha. Inilah peran yang harus diambil oleh masjid pak. Banyak pak, percayalah kamu carilah di sekitar masjid itu pak. Orang-orang susah, mereka tak bisa berdagang, tak bisa makan. Sementara masjid kalau Jumat ngumpul ke saldo kita alhamdulillah tepat 200 juta, 300 juta, 500 juta. Sementara bapak ibu, banyak saudara-saudara kita di sekitar masjid tidak bisa makan, tak bisa minum. Ngapa masjid tidak ngambil peranan pak? Makanya saya mengajak pengurus-pengurus masjid, yuk kita berubah. Ini alhamdulillah masjid amal di bawah kepemimpinan Kak Haji Ikral. Anak sering pak, anak ngisi di masjid Al-Fat pak, di ujung situ nah. Maju lagi dari sini ada masjid Al-Fat. Anak ngisi sudah 5 tahun pak, ngisi zikir anak, ngisi zikir hari Ahad di masjid Al-Fat. Jadi anak lewat terus masjid ini. Makanya anak dulu tahu pak, waktu itu anak agak terkejut. Ngapa anak terkejut? Masjid ini kan dulu tak kejimuan pak, ada bangunan di depan itu. Ada lorong kecil, tahu-tahu pas anak nak ngajar hari Ahad pagi. Anak jengok banyak ni anu mecah ke pak, tamtum. Ajak apa masjid Drobo ke? Aku tak tahu kalau Kak Haji Ikrar ni ketuanya pak. Baru tahu malam inilah. Anak sering lewat sini anak perhatikan begitu. Oh, rupanya rumah yang rumah di depan ini dihancurkan. Ku jengok, bagus masjid itu mulai bangun. Ku jengok dan malam inilah aku baru sekali masuk sini pak. Ya Allah, megahnya luar biasa pak masjid ini. Luar biasa masjidnya, megah, ambalnya rapi, AC-nya dingin. Kurang apa lagi alasan masyarakat tak galak masuk masjid ini pak? Kadang masjid ni pak banyak juga AC kadang, tapi tak dingin ke? Tidak dihidupinya. Ini ada juga pengurus mekehan ni coba. Wong sedekah ni untuk apa? Ya untuk dihidupi. Kalau tidak dihidupi pas acara, tak dihidupi kapan lagi? Aku pernah masuk masjid pak 10 ikut AC, tak ada bohong aku pak. Kenapa panas nian di masjid ini? Kapan ku awasi? 2 yang hidup. Asis 10 ikut. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi ku tanya sama Kak Haji, berapa bayaran listrik? 3 juta Ustaz sebulan. Oh, alhamdulillah. Tapi Ustaz 3 juta tak tahu waduh yang bayar listrik ini. Subhanallah. Itu pak maksud aku bu. Kita masjid ni berubah. Ni kadangan maaf pak ngidup Yasin ni pas nak solat pak, masuk masjid nak solat nak baru ngidup Yasin. Kita selesai solat, AC baru nak dingin. Ya AC ni kan dinginnya kan setengah jam, sejam baru terasa dingin. Maka di masjid saya pak AC kalau habis solat zuhur tidak dimatikan sampai isya. Tapi voltasenya dikecilkan, dibuat 25. Jadi kalau ruangan dalam ini sudah dingin, outdoornya mati. Itulah gunanya nyetel AC itu. Jadi kami listrik 2.800.000 bayaran, beda dikit lah Kak Haji. Tapi hidup terus listrik, matinya cuma habis subuh dengan habis sisa AC dimati ke. Jadi kalau masuk habis zuhur cepat langsung terasa Kak Haji. Begitu masuk selangkah di dalam masjid, langsung dingin. Jadi wong-wong yang susah utang banyak tu masuk masjid lupa utang pak, lupa bukan lunas. Lupa sudah keluar masjid ingat lagi, ya nah. Tapi dia nyaman bu, tenang. Habis solat subuh bu, ibu-ibu di masjid kami tu di masjid Al-Iqmal namanya 26 milir. Tak galak balik mereka, tidur di masjid sambil zikir, sambil ngaji. Ku tanya ibu, ngapa tak balik? Ustaz lemak di masjid be, masjid dingin, rumah kami panas katanya.
Benar Bu, di rumah saya jadi makmur masjid itu Bu. Ya, kamu cak masjid ini lah penuh kak kalau ada acara-acara. Kami cawesan baik Pak, malam Ahad sama subuh Ahad. Raminya sama cak peringatan hari besar Islam. Mereka datang Pak, saya buat undangan nian. Saya ini melok mulai Jogokarian itu Pak. Masjid Jogokarian kalau nak buat acara hari besar Islam ini dibuat undangan nian kak. Diantar ke nian sikok-sikok ke rumah-rumah Pak. Akhirnya orang kampung tu datang keluar, subhanallah. Wong yang rajin solat berjamaah, yang susah hidupnya, kami santuni dinjuk beras setiap bulan, dibagi-bagikan beras. Ngapa kita harus bisa masjid ini hadir menjadi, ini masjid kan rumah Allah Pak. Wong nak minta tolong tu kalau bisa ke rumah Allah ini. Kalau lah rumah Allah tak bisa ngenjuk pertolongan, mereka nak minta tolong ke mana lagi? Maka pengurus masjid harus hijrah Pak, harus inovatif. Terakhir, saya titip pesan, dengan segenap seluruh pengurus masjid yang hadir pada saat ini, Pak Andal ini Masjid Insanul Kamil. Nah, aku ini bukan ngomong kalau kaji, karena sudah ngomong kalau guru anak ini. Anak titip, ini kan direkam Pak, nanti di share di YouTube saya ke Mas Muhammad Ali. Ini direkam, mungkin nanti di share. Mungkin pengurus-pengurus masjid yang akan nonton ini, baik tidak nonton secara live, mungkin nonton nanti rekaman video yang saya ceramahkan. Saya titip pesan kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, di masjid jangan banyak larangan. Ulang sekali lagi, di masjid jangan banyak larangan. Ini aku ketemu masjid Pak, di dekat satu kontak ada tulisan dilarang ngecas HP di sini. Ya Allah. Masuk kita kamar mandi, ada lagi tulisan dilarang mandi di sini. Astagfirullahaladzim. Pak, anak-anak nanya Pak, ya dengan kamu, Bu, kamu yang galak nulis-nulis dilarang ngecas HP di sini, Pertama anak-anak nanya dengan kamu Pak, berapa watt casan HP itu Pak? Nak nanya anak, berapa watt casan HP itu? Tidak ke beribu-ribu Pak, dia makan listrik Pak. 10.000 belanggon dia ngecas HP di situ. Kenapa saya bilang jangan dilarang? Bapak jangan egois, ibu jangan egois. Kita jangan mikir ke diri kita. Rumah bapak di sinilah, rumah ibu di sinilah. HP bapak penuh karena HP-nya bagus, baterainya tahan lama. Bapak ibu terpikir tak sales-sales yang jualan keliling jalan kaki itu Pak? Mereka HP-nya HP sowak Pak, HP buruk. Mereka nak keliling berjualan Pak, HP handphonenya habis. Di mana dia nak ngecas kalau bukan di masjid? Apa nak cocok ke hidung dia? Biarlah dia ngecas HP di masjid. Bila perlu masjid memfasilitasi tempat ngecas HP kalau habis, siapkan tempatnya. Kenapa saya bilang jangan ditulis mandi? Bu, uang mandi tu Pak, seember lah banyak nih go kalau Pak. Ya dah, lihat banyu ni Pak, untang-untang kelah kamu apa namanya makainya. Tidak habis 500.000 bayaran sebulan kak? Ya dah, benar tak kaji? Berapa banyu gitu di sini sebulan? Ada 500.000. Tak sampai kan? Nah, kita makilah barbur-barbur. Kenapa saya bilang jangan dibuat, jangan dilarang mandi? Bapak ibu jangan mikir kamu sudah mandi dari rumah Pak. Tukang-tukang becak yang dia nyari rezeki Pak, tukang-tukang keruntung yang dorong gerobak itu Pak, mereka selipkan kain sarung dan baju di gerobaknya, mereka kerapkan kain sarung dan baju di becaknya. Begitu hari Jumat jam 11 mereka merapatkan becaknya ke masjid Pak. Mereka nak solat, tapi lah keringetan galau, lah mambu galau karena dia ngayung becak Pak, ngames dari pucuk sampai ke bawah. Tahu dah kamu ngames? Saya tahu sudah, yang tahu baik. Dia tu kan nak mandi Bu, dia tu nak mandi Bapak, dia nak ngadap Tuhannya. Lah ngapu di masjid kamu tulis dilarang mandi? Astagfirullahaladzim. Masjid ni rumah Allah, yang bayar duit banyu bukan kita, yang bayar duit listrik bukan kita. Bebaskan Pak. Makanya kami punya masjid Pak, di Masjid Al-Imal, cabut kalau dak kate tulis-tulis larangan. Suruh mandi di sini, disiapkan gula, disiapkan kopi, disiapkan teh. Di belakang masjid kami siapkan dispenser. Jadi para sales-sales yang kehausan, mereka mampir di masjid. Lumayan Pak kalau ngopi di warung 5.000. Ngopi di masjid gratis. Memang awal-awalnya mereka ini cuma ngopi-ngopi, lama-lama ngawak kopi. Memang pertama mereka ngeteh dulu, lama-lama ngawak teh. Woi manusia nih Pak, ada hati juga. Tidak kena mana terus Pak.
Lemak nian di masjid tu, lemak nian. Lama-lama dia berpikir dia bawa, apalagi masjid-masjid kita di pinggir jalan, apalagi masjid-masjid kita banyak dilewati orang tetap. Sudahlah Pak, buka masjid, jadikan masjid sebagai solusi. Siapkan tempat untuk musafir kalau dia nak istirahat, siapkan gula kopi kalau mereka nak minum. Tidak bakal miskin masjid urusan itu Pak. Saya Pak, awalnya kami beli dewek pakai duit masjid Pak. Lama-lama sekarang Pak, lah ada yang naruh gula. Tak tahu saya, ada yang naruh kopi, ada yang naruh teh, tahu-tahu banyak sudah habis, ada yang ngisi kenyo, lah ditonggit ke wong. Dispenser sekarang kan ada banyak panas dingin, tinggal ceklokkan baik. Aman Pak, masyarakat bisa terpenuhi kehidupannya, musafir-musafir bisa teratasi kehidupannya, sehingga mereka benar-benar merasakan keberadaan masjid di lingkungan itu. Maka jadikan momentum tahun baru Hijriah ini, seluruh para pengurus-pengurus masjid, yuk kita berhijrah. Jangan lagi kita batasi segala hal ada apapun di dalam masjid ini, tapi kita berikan kebebasan kepada mereka. Apapun yang mereka bisa mencarikan solusi untuk menemukan solusi hidup mereka di dalam masjid, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkannya. Sehingga semakin banyak orang yang merasa tenang dalam masjid, maka masjid akan semakin makmur. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Ada salah saya minta maaf, dan tentunya kepada Allah kami minta ampun. Kepada Kakanda Haji Ikral, terima kasih Ustaz sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi di Masjid Amal ini, dan sekaligus saya juga mohon doa. Saya sekarang lagi merintis membangun pondok pesantren Al Asmaul Husna di Desa Segayam Pak, Kabupaten Muara Enim. Kalau Bapak Ibu ke Prabu Muli, setelah sebelum gelombang itu ada masjid di pinggir jalan. Masjid itu saya namai Masjid Asmaul Husna. Di atasnya ada Kubah Nabawi. Jadi saya membangun Kubah Nabawi dengan 2 menara Masjid Nabawi. Pintunya juga saya mesen di Jawa nian Pak, mesen pintu Madinah, pintu Nabawi 35 juta kat sana. Sengaja saya tempat, jadi yang kamu kangen, pengen umrah, pengen haji dak katik duit, pergi ke Segayam maksud aku. Berfoto di pintu masjid yang kami buat. Ada Kubah Nabawinya Bu, terasa kamu cak di Madinah di sana. Doakan, itu sudah 1 tahun. Peletakan batu pertamanya tanggal 16 tahun kemarin, 2021. 2022 ini bulan Juni tadi sudah genap 1 tahun pembangunan itu. Baru menghabiskan dana 1 miliar. Masjid itu sudah kurang lebih 80%. Nah, doakan mudah-mudahan cepat terbangun. Di belakang masjid itu saya membangun pondok pesantren Asmaul Husna yang diutamakan untuk santri yatim dan doa Pak. Untuk santri yatim semuanya kami gratiskan, tidak kami pungut biaya apapun. Untuk doa Pak menyertakan surat kemiskinan, kami potong 50% biaya pendidikannya. Karena dulu saya bercita-cita membuat pesantren, karena memang saya banyak mendapati orang-orang yang punya kemampuan tapi dia tidak punya kesempatan Pak. Banyak anak-anak yatim itu dia punya kemampuan, pinter, hebat, tapi nak sekolah di sekolah yang bagus duit tak kati. Maka salah satu tujuan saya dulu, saya pengen bangun sekolah dengan kualitas yang baik, tapi bisa menggratiskan santri-santri yatim. Mohon doa kami bisa istiqomah, bisa menyelesaikan pembangunan ini, sehingga kemudian pesantren Al Asmaul Husna bisa menjadi salah satu pesantren solusi mencetak generasi yang insya Allah akan menjadi pemimpin di negeri yang dicintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.